Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Watsani kullama amilta bin nas. Dan yang kedua, setiap muamalahmu terhadap manusia kullama amilta bin nas, dan setiap muamalahmu terhadap manusia ij'alhu, jadikanlah ia kama tarda li nafsika, sebagaimana kamu ridho terhadap dirimu. Minhum, dari mereka. Li'annahu, karena la yukmalu imanu abdin, tidak sempurna iman seorang hamba ma yuhib hatta yuhibba lisairin nasi, sampai dia dicintai oleh seluruh manusia. Ma yuhibbu li nafsihi, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Wasalisu, dan yang ketiga, idza qara'tal ilma, jika kamu membaca sebuah ilmu, ya, au tala'tahu, atau kamu menelaahnya, au tala'tahu, atau kamu menelaahnya, au tala'tahu, atau kamu menelaahnya, yan bagi an yakuna ilmuka, selayaknya ilmumu itu menjadi yuslihu qalbaka, menjadi memperbaiki hatimu, menjadi sesuatu yang memperbaiki hatimu. Wa yuzakki nafsaka, dan membersihkan jiwamu. Membersihkan jiwamu. Kama lau alimta, sebagaimana kalau kamu mengetahui. Di situ nggak ada. Lau alimta, kamain lau. Kama lau alimta. Mana tadi? Baris 4. 2, 3, 4. Ini lau ya. Kelihatan lagi. Kama lau alimta.
bagaimana kamu mengetahui anna umruka bahwasanya umurmu ma yabqa itu nggak ada titiknya. Ma yabqa ada titiknya. Ma yabqa ada baknya. Ma yabqa tidak tersisa. Ma yabqa tidak tersisa. Ghairu usbu'in selain seminggu atau sepekan. Fabi darurati maka yang paling penting selain sepekan. Fabi darurati maka yang terpenting atau yang paling terpenting la tastaghilu jangan kamu sibukkan fiha padanya atau di dalamnya, dalam sepekan itu bi ilmil fikhi dengan ilmu fikih. Wal akhlaqi dan akhlak. Wal usuli dan ilmu usul fiqh. Wal kalami dan ilmu kalam, itu ilmu yang berkaitan tentang masalah akidah. Wa amsalihha dan semisalnya. Li'annaka ta'lam karena kamu mengetahui anna hadhil uluma bahwasanya ilmu-ilmu ini la tughnika tidak bermanfaat bagimu bal tastawilu akan tetapi kamu menyibukkan bi muraqabatil qalbi dengan merasa diawasinya hati.
ma'rifati sifatin nafsi, dan mengetahui sifat-sifat jiwa atau pengetahuan tentang sifat-sifat jiwa. Wal i'radi, dan berpaling an alaiqid dunya, dari ketergantungan dunia, dari ketergantungan dunia. Wa tuzakki nafsaka, dan kamu membersihkan jiwamu atau dirimu membersihkan jiwamu atau dirimu anil akhlaqidz dzamimati, dari akhlak yang tercela. Kita sudah sampai di bagian kedua dan ketiga dari lanjutan kemarin, bahwasanya ada empat hal yang harus atau yang selayaknya kita lakukan. Itu yang pertama adalah hendaknya kita menjadikan interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana seandainya interaksi pembantu kita atau budak kita itu ridho menerima interaksi yang kita lakukan kepada mereka. Dan kita tidak perlu menyempitkan pikiran kita terhadapnya. Dan juga tidak boleh kita marah. Dan yang tidak ridho terhadap dirimu dari hambamu, maka demikian pula semestinya Allah pun tidak ridho kepadamu, karena Dia adalah Tuhan yang hakiki. Itu adalah pertama yang hendaknya harus kita lakukan, sebagaimana pesannya Imam Ghazali terhadap muridnya, yaitu kita melakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kemudian yang kedua adalah sebagaimana kamu bermuamalah atau berinteraksi terhadap manusia, ij'alhu kama tardha li nafsika. Jadikanlah interaksi itu sebagaimana diri kalian itu ridho kalau kalian itu berinteraksi kepada manusia. Karena tidak akan sempurna keimanan seorang hamba sampai seluruh manusia itu sampai dicintai oleh seluruh manusia, sebagaimana kita juga mencintai diri kita sendiri. Dan ketiga, idza qara'tal ilma, apabila kamu membaca sebuah ilmu atau suatu ilmu, au talatahu, atau kamu menelaahnya, yan bagi an yakuna ilmuka yuslihu qalbaka, maka hendaklah atau seharusnya ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita telaah itu menjadikan perbaikan buat hati kita dan menjadikan pensucian bagi jiwa dan diri kita. Wa yuzakki nafsaka, dan menyucikan diri kita. Kama law alimta anna umraka ma yabqa ghayra usbu'in, sebagaimana kalau seandainya kamu mengetahui bahwasanya umurmu hanya tinggal sepekan saja, maka yang paling penting atau yang paling utama adalah kamu jangan menyibukkan pada hari yang tinggal sepekan itu dengan ilmu fikih, akhlak, usul, kalam, dan semisalnya.
Li'annaka ta'lam, karena kamu mengetahui ilmu-ilmu ini tidak bermanfaat bagimu, akan tetapi kamu hendaknya menyibukkan diri dengan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu sifatun nafsi, dan lebih mengetahui sifat-sifat jiwa, dan berpaling dari ketergantungan terhadap dunia, dan menyucikan diri dari akhlak-akhlak yang tercela. Ini memang dari kalau kita memahami matan ini tanpa penjelasan, seolah-olah ilmu fikih nggak penting ya. Padahal disebutkan dalam sebuah hadis itu afdhalul ibadati al-fiqhu, bahwasanya ibadah yang paling utama itu ya itu orang yang paham ilmu fikih. Bahkan disebutkan juga dalam hadis yang lain, ma abadallahu bi syai'in afdalu min fikhi fi dinillahi. Dan tidak ada pengibadahan atau peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih utama melainkan ilmu fikih. Itu orang yang paling paham tentang fikih. Wal faqihu wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Dan bahwasanya orang yang paham fikih itu satu saja orang itu lebih ditakuti daripada 1000 orang ahli ibadah. Itu ahli fikih. Disebutkan juga di hadis yang lain, fadlul alimi 'alal 'abidi ka fadli 'ala adnakum. Jadi keutamaan orang yang alim, itu maksudnya orang yang paham dengan fikih itu, dari hanya seorang ahli ibadah itu seperti orang yang paling mulia di antara kalian dibandingkan dengan orang yang paling hina. Terus disebutkan juga di hadis yang lain, fadlul alimi 'alal 'abidi sab'una darajah. Jadi perbedaannya antara orang yang ahli fikih, yang faqih, dengan seorang hamba biasa itu perumpamaannya 70 tingkatan, 70 derajat. Maka di syarah ini disebutkan bahwasanya yang dimaksud adalah kalau belajar di situ dia tidak dimaksudkan laisa dzalika maqsudan li dzatihi. Akan tetapi itu kalau misalnya belajar itu dia tidak diniatkan untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya itu diniatkan untuk beramal, maka itu yang lebih utama. Makanya di sini disebutkan dianjurkan kalau umurnya itu tinggal sepekan untuk lebih sering memuraqabah hati, merasa hati itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan juga disebutkan juga maksud yang lain di buku ini, bahwasanya orang yang belajar fikih itu ya nggak bisa hanya satu waktu, dalam waktu yang singkat, nggak bisa. Makanya di sini disebutkan jangan kita menyibukkan diri ketika kita sudah tahu, misalnya udah pengen meninggal, itu malah sibuk-sibuk belajar fikih. Karena orang yang belajar fikih itu dia harus kondisi jiwanya, kondisi dirinya itu harus sempurna. Maka kalau nggak sempurna dia ntar bisa salah paham terhadap fikih. Itu maksud yang lain. Bahkan disebutkan juga di sini oleh para ahli hikmah, disebutkan kenapa di sini disebutkan tidak dianjurkan belajar fikih ketika kita tahu sebentar lagi umur kita itu akan habis, itu akan berakhir. Karena disebutkan bahwasanya manusia itu kalau mereka belajar fikih itu dia tidak memperhatikan tentang ilmu kezuhudan gitu. Ilmu kezuhudan dan ilmu hikmah gitu. Maka kalau orang tidak memperhatikan tentang kezuhudan, akan keras hatinya. Dan orang yang keras hatinya adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Dan zuhud bukan berarti kita itu diartikan memakai baju yang compang-camping, ya bukan. Dia itu amalan hati. Bisa saja orang yang diberikan keberlimpahan harta itu lebih zuhud daripada orang miskin, karena itu adalah amalan hati, hanya Allah yang tahu. Gak bisa kita menilai
wah kalau orang pakai yang compang-camping dia zuhud, belum tentu itu. Bisa jadi dia adalah orang yang paling sombong di muka bumi karena dia merasa lebih baik daripada yang lain. Baca Nan. الثاني كلما أهلك الناس يكون لهم ذلك ولزيد عنه ذلك المعصية كما ترون بنفسك مما تقبل فتعلم منهم ذلك لأنه لا يأمل معروف karena tidak sempurna hamba hatta yuhibba al-insanu an-nas sampai seluruh manusia menghibbu nafsuhu tidak cintai diri sendiri. Dan dengan tiga ida dalam ilmu jika membaca sebuah ilmu atau tolak keadaannya menguasai yang bagi ayah pun menguasai itu menjadi yuslihu qalbaka sesuatu yang perbaiki hatimu wa yuzakki dan membersihkan rasa jiwamu kama law alimta sebagaimana kamu ketahui anna umurmu ma yabqa tidak sedikit tersisa ghayra usbu'in selain sekan فبمن ضرورة كلمة ما تشتغل فيها jangan kamu sibukkan dalamnya بعلم الفقه والأخلاق والوصول والفلك dengan ilmu fikih dan akhlak dan ilmu usul dan ilmu kalam misalnya لأنك تعلم أن هذه العلوم karena kamu ketahui bahwasanya ilmu ini la tughnika tidak bermanfaat bagimu pada tashtagil tapi kamu menyibukkan bi muraqabatil qalbi dengan diawasi hatinya dengan merasa diawasinya hati wa ma'rifatu sifatin nas dan mengetahui pengetahuan sifat-sifat jiwa wal-aradi dan berpaling ala dunia dari ketergantungan dunia untuk zikri nafsaka dan kamu bersihkan jiwamu anil akhlaqi dari akhlak al-zalimati yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang kedua, kullama amilta bin nasi muamalah dengan manusia ij'alhu jadikanlah dia kama tarda li nafsika sebagaimana kamu ridha dengan dirimu minhum darinya. Li'annahu la yu'minu iman karena tidak lengkap iman seorang hamba hatta yuhibba li sa'irin nasi sampai dia mencintai manusia yang lainnya ma yuhibbu li nafsihi sebagaimana dia mencintai dirinya. Pasal itu dan yang ketiga idza qara'ta al-ilma jika kamu telah membaca ilmu atau telah mentelaahnya yang bagi ayyakuna ilmuka maka sepatutnya ilmumu itu menjadi yuslihu qalbaka menjadi perbaikan untuk hatimu wa yuzakki nafsaka dan membersihkan jiwamu kama alimta sebagaimana kamu ketahui lau anna umruka ma yanbaghi ghayra usbu'in sebagaimana kamu ketahui jika umurmu itu ma yabqa tersisa ghayra usbu'in tersisa hanya seminggu. Fakabid darurati maka yang terpenting la tashtaghilu fiha bi ilmil fiqhi dan yang terpenting adalah jangan kamu sibukkan dirimu di dalamnya dengan ilmu fikih wal akhlaqi dan akhlak wal usuli dan usul wal kalami dan ilmu kalam atau akidah wa amsalihha dan sebagai dan yang lain-lainnya. Li'annaka karena sungguhnya kamu ta'lam anna hadhihi uluma kamu mengetahui bahwa sungguhnya ilmu ini la tughnika tidak bermanfaat bagimu tidak menangkan manfaat bagimu bal tashtaghilu tetapi kamu sibuk bimuraqabatil qalbi dengan pengawasan hati ma'rifati sifatin nasi dan mengetahui sifat-sifat jiwa wal iradi an ala fid dunya dan berpaling dari ketergantungan dunia wa tuzakki nafsaka dan kamu membersihkan hatimu dirimu jiwamu bil anil akhlaqi azamimati dari akhlak-akhlak yang tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani dan yang kedua
kullama amilta setiap kullama amilta bin nasi setiap muamalahmu terhadap manusia ij'alhu kama tarda li nafsika minhum, jadikanlah ya sebagaimana kamu ridho terhadap dirimu dari mereka, li'annahu la yakmulu iman wa abdin, tidak sempurna iman seorang hamba, tidak sempurna iman, tidak sempurna iman seorang hamba hatta yuhibba li sa'irin nasi, sebelum sampai dia dicintai oleh seluruh manusia, ma yuhibbu li nafsi, bagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Wasalis, dan yang ketiga, idza qara'atal ilma, jika kamu membaca sebuah ilmu, atau tala'tahu atau menelaahnya, yang bagi ayyakuna ilmuka, selayaknya ilmu itu menjadi sesuatu yuslih qalbaka, yang memperbaiki hatimu, wa yuzakki nafsaka, dan membersihkan jiwamu. Kama alimta, sebagaimana kamu mengetahui, in umruka, bahwasanya umurmu, ma yabqa, tersisa, ghairu usbu'in, hanya sepekan, fabid darurah, maka yang terpenting, la tashtagilu, jangan kamu sibukkan, fiha, di dalamnya, bi'ilmil fikhi wal akhlaqi, dengan ilmu fikih dan akhlak, wal usuli, dan ilmu usul, wal kalami, dan ilmu kalam atau akidah, wal amsalihah, dan semisalnya. Li'annaka ta'lam anna hadhil ulumi, karena kamu mengetahui bahwasanya ilmu ini tidak bermanfaat bagimu, bal tashtagilu, akan tetapi kamu menyibukkan, bimuraqabatil qalbi, dengan merasa diawasinya hati, wa ma'rifati sifatin nafsi, dan mengetahui sifat-sifat jiwa, wal i'radi, dan berpaling, an ala'iqid dunya, dari ketergantungan dunia, wa tuzakki nafsaka, dan membersihkan jiwamu, anil akhlaqidz dzamimah, dari akhlak yang tercela. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.